Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim, tauhid adalah pondasi utama dalam Islam, mengesahkan Allah dalam segala hal, yaitu ibadah, cinta, takut, dan harapan. Namun musuh terbesar tauhid adalah syirik atau kemusyrikan, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Namun sayangnya banyak manusia yang tidak sadar bahwa syirik tidak selalu dalam bentuk menyembah berhala. Ia bisa tersembunyi dalam hati, dalam kata-kata, bahkan dalam kebiasaan sehari-hari. Inilah bahaya tersembunyi yang perlu kita waspadai. Kata musyrik berasal dari bahasa Arab syaraka yang berarti menyekutukan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan syirik berarti mempersekutukan Allah dalam hal yang seharusnya hanya dimiliki olehnya, baik dalam ibadah, niat, atau keyakinan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Ayat ini menegaskan bahwa syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni jika pelakunya tidak bertobat sebelum ajal menjemput. Jenis-jenis syirik ada dua, yaitu yang pertama syirik akbar atau besar. Syirik besar adalah menyekutukan Allah secara terang-terangan dalam hal ibadah atau keyakinan. Perbuatan ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Contohnya menyembah selain Allah, yaitu antara lain berhala, jin, manusia, benda keramat, atau yang lainnya. Meminta pertolongan kepada dukun atau roh, memohon rezeki atau kesembuhan kepada kuburan wali, dan meyakini adanya kekuatan selain Allah yang bisa menentukan nasib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Yunus ayat 106 yang artinya, dan janganlah kamu menyeru selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Syirik yang kedua yaitu syirik asghar atau syirik kecil. Syirik kecil ini tidak mengeluarkan seseorang dalam Islam, tetapi merusak keikhlasan dan menghapus pahala amal. Contohnya riya atau beramal agar dipuji manusia, bersumpah atas nama selain Allah, dan mengucap, kalau bukan karena Dia, aku pasti celaka, dan bergantung pada jimat atau gelang atau benda-benda tertentu untuk keselamatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Dan ciri-ciri orang musyrik antara lain, dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Ia mengutamakan dunia daripada ketaatan, dan ia meminta pertolongan kepada selain Allah dalam hal yang gaib. Dia juga menganggap ada kekuatan lain yang bisa menandingi kehendak Allah, dan dia juga beramal bukan karena Allah, tapi karena pandangan manusia. Akibat dari kemusyrikan itu antara lain, dosa tidak diampuni jika ia tidak bertobat. Seluruh amalnya terhapus, dia tidak akan mendapat pertolongan Allah di dunia dan akhirat, dan ditempatkan di neraka selamanya bagi yang mati dalam keadaan musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72 yang artinya, sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Sedangkan contoh-contoh syirik di kehidupan sehari-hari yaitu percaya bahwa jimat
atau batu cincin bisa membawa keberuntungan. Menulis mantra dan menggantungnya agar rumah aman. Datang ke dukun untuk tahu jodoh, rezeki atau nasib. Dan riak dalam ibadah seperti sholat agar dianggap alim atau bersedekah untuk dipuji. Dan cara-cara untuk menjauh dari kemusyrikan ialah memperkuat ilmu tauhid, kenali Allah dan sifat-sifatnya. Bersihkan niat dalam setiap amal, lakukan semua hanya karena Allah. Segeralah bertobat jika pernah terjatuh dalam syirik. Jauhilah kebiasaan yang mengandung kesyirikan walaupun terlihat sepele. Dan perbanyaklah berdoa agar dijauhkan dari syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat muslim, syirik bukan hanya kesalahan besar, tapi juga pengkhianatan terhadap pencipta kita sendiri. Betapa malunya seorang hamba yang diberi hidup, rezeki dan kasih sayang oleh Allah, namun justru menyamakannya dengan makhluk. Syirik bukan sekedar menyembah berhala, tapi ketika hati mulai menaruh harap dan takut kepada selain Allah. Mari kita jaga kemurnian tauhid agar hidup kita bersih dari syirik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.